kesusahan menimpaku, ku tak takut karena dekat Tuhan. Berikan damai pada jiwaku Tuhan, berikan perhentian yang tak terduga. Dan meski jalanku ditimpa taufan, ku akan tiba selamat di surga. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dengan saya dalam seri Garis Besar Pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan seri pelajaran kita pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang surga, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu telah mempertemukan kembali kami melalui jaringan virtual ini untuk sama-sama belajar akan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi kami seluruhnya, termasuk pemirsa yang menyaksikan video ini, agar mereka dan kami seluruhnya boleh dibekali dengan firman Tuhan ini untuk menapaki kehidupan kami yang akan semakin sulit di masa-masa yang akan datang. Biarlah kiranya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang memperlancar sesi pelajaran kami pada saat ini, dan kuasa Roh Kudus-Mu yang menanamkan firman ini dalam hidup kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Sebagai judul dari garis besar pelajaran sekolah sabat kita pada pekan ini, kita malah memasuki pelajaran yang ke-12. Panggilan untuk berdiri. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai ayat inti dari pelajaran kita sepanjang pekan ini terdapat dari Efesus pasal 6 ayat 10 dan 11. Dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu sekalian, sebagai pendahuluan dikatakan bahwa sejauh ini Paulus telah menyatakan beberapa fakta dasar tentang Injil. Fakta bahwa Allah telah memulihkan persatuan orang Yahudi dan bukan Yahudi, suami dan istri, anak-anak dan orang tua, hamba dan tuan. Fakta bahwa hidup kita telah diubahkan, bahwa kita dibangkitkan, naik dan dimuliakan bersama Kristus. Fakta bahwa Allah memberi kita berkat dan karunia. Dan fakta bahwa kita telah ditetapkan ke dalam jemaat Allah, dipersatukan di dalam Tuhan. Apakah semua fakta ini berarti bahwa sejarah keselamatan telah berakhir dan tidak ada lagi yang bisa kita lakukan? Sama sekali tidak, Bapak Ibu sekalian. Dalam pasal terakhir suratnya, Paulus mengingatkan orang-orang Efesus dan kita semua bahwa orang Kristen bukan sekedar orang-orang yang diselamatkan, yang dikumpulkan dalam kandang Yesus, Bapak Ibu sekalian. Sebaliknya, Paulus menegaskan bahwa begitu orang Kristen bergabung dengan kerajaan Allah, mereka mengambil bagian dalam pembelaan dan pewartaannya. Mereka adalah tentara kerajaan Allah, Bapak Ibu sekalian. Tetapi mereka bukanlah tentara dalam artian seperti tentara kekaisaran Romawi. Mereka juga bukan milisi pemberontak yang dipersenjatai. Bapak Ibu sekalian, musuh mereka adalah spiritual.
Begitu juga baju besi dan senjata mereka. Ini adalah pertempuran kosmis, dimulai di tempat-tempat surgawi oleh iblis dan kekuatan dunia kegelapan ini. Kekuatan roh jahat, Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12 versi NASB, melawan tahta Allah. Bapak Ibu sekalian, sumber kuasa dan kekuatan orang Kristen tidak terletak pada otot, baju besi, senjata, keterampilan bertempur, dan strategi mereka sendiri. Sebaliknya, satu-satunya sumber kekuatan mereka adalah seperti biasa di dalam Tuhan. Mereka berperang seperti Tuhan mereka berperang, dengan menghancurkan kuasa kejahatan dan duniawi dengan kuasa kasih dan keadilan yang datang dari salib. Tetapi Bapak Ibu sekalian, salib bukanlah milik mereka, itu milik Tuhan. Tuhanlah yang memperoleh kemenangan atas kuasa kejahatan di kayu salib. Itu adalah Tuhan yang bangkit dan naik ke tempat-tempat surgawi. Karena kemenangan inilah Tuhan Yesus memberikan kebangkitannya kepada jemaatnya, hidup dan berkatnya, Efesus pasal yang pertama. Karunia-karunianya, Efesus pasal yang keempat. Dan sekarang perlengkapan senjatanya, Efesus pasal yang keenam. Orang-orang Kristen berperang, Bapak Ibu sekalian, mengenakan perlengkapan senjata Kristus untuk pertempuran yang telah ia menangkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, tema-tema pelajaran pekan ini berfokus pada dua tema utama. Yang pertama, kita lihat dengan bergabung dalam jemaat, orang Kristen secara otomatis terlibat dalam pertempuran spiritual dalam proporsi kosmis. Tetapi orang Kristen tidak perlu khawatir, karena kuasa dan perlengkapan senjatanya berasal dari Tuhan. Yang kedua, yang harus dilakukan oleh orang Kristen hanyalah berdiri teguh di dalam Tuhan. Kita masuk ke dalam komentar untuk garis besar pelajaran kita pada pekan ini. Kita lihat topiknya yang pertama, yaitu memiliki pihak yang menang. Ketika Paulus mengatakan akhirnya, Efesus pasal 6 ayat 10, dia tidak bermaksud bahwa dia sedang menurunkan intensitas dan gambaran yang lebih tinggi dari visinya untuk kehidupan Kristen. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, dia mengakhiri suratnya dengan seruan untuk berperang. Ya, Injil Paulus adalah pekabaran perdamaian, tetapi itu adalah pekabaran perdamaian karena perang yang sedang berlangsung, yang melibatkan seluruh alam semesta, dimulai dari Allah di atas tahta di surga sampai orang terakhir di dunia. Injil Paulus, Bapak Ibu sekalian, adalah pekabaran damai karena Allah telah memperoleh kemenangan dalam perang ini. Namun, perang terus berlanjut untuk masing-masing kita, dari kita saat kita membuat pilihan. Orang Kristen sejati adalah mereka yang memihak kepada Allah. Aliansi ini akan membawa pertempuran ke dalam pintu mereka. Tetapi orang Kristen tidak perlu takut, Bapak Ibu sekalian. Sebaliknya, mengetahui bahwa mereka telah mengambil sisi kanan dan pihak yang menang dari perang, mereka perlu mengetahui bahwa mereka tidak ditinggalkan sendirian dan bahwa mereka telah diberdayakan dan disuplai dengan semua peralatan perang yang mereka butuhkan untuk menang. Satu-satunya hal yang dibutuhkan adalah bagi mereka untuk mengambil sikap.
Begitu pentingnya pendirian ini sehingga dalam Efesus pasal 6, Sang Rasul mengulangi 3 kali seruannya kepada orang Kristen untuk membela Allah. Efesus pasal 6 ayat 11, ayat 13, dan ayat 14. Topik yang berikutnya yaitu di sini saya berdiri. Pada tahun 1521, Martin Luther 1483 sampai 1546 telah menjadi juara suara utama reformasi. Mempelajari kitab suci dalam bahasa aslinya, biarawan Augustinian yang menjadi profesor teologi Alkitabiah di Universitas Wittenberg sampai pada 2 kesimpulan utama. Keduanya ditegakkan oleh teologi Paulus. Pertama, dikatakan bahwa pembenaran orang berdosa berdasarkan kasih karunia Allah dan diterima oleh orang berdosa dengan iman. Ide ini diterjemahkan ke dalam prinsip-prinsip reformasi Protestan, sola gratia dan sola fide. Yang kedua, bahwa kitab suci merupakan wahyu Allah yang mandiri dan bahwa Alkitab bukan dewan gereja atau paus, adalah satu-satunya dan final aturan iman dan otoritas di dalam gereja. Bapak Ibu sekalian, ide ini dikemas dalam prinsip sola scriptura reformasi. Sementara ide-ide ini semakin terbentuk dalam pikiran Luther, penjualan surat pengampunan dosa oleh Johann Tetzel yang di dekat Wittenberg mengilhami Luther untuk bangkit melawan korupsi yang mencolok di gereja dengan penerbitan 95 tesisnya yang terkenal pada 31 Oktober 1517. Namun Bapak Ibu sekalian, alih-alih menyaksikan gelombang reformasi yang mendalam di dalam gereja, Luther dihadapkan pada tsunami serangan yang ditujukan untuk menghancurkan dan membungkamnya. Pada saat diet atau pertemuan di Augsburg tahun 1518, Luther sudah menganggap kitab suci sebagai satu-satunya dasar bagi iman, moralitas, dan teologi. Namun, terperangkap di antara popularitasnya yang semakin meningkat di Jerman dan tekanan tinggi dari kepausan, Luther setuju pada tahun 1519 untuk tidak mempublikasikan pandangannya jika lawan-lawannya menahan diri untuk tidak menyerangnya. Tetapi ketika pada tahun 1520 dia diserang berulang kali, Luther memutuskan untuk membiarkan seruannya untuk reformasi gereja dipublikasikan sepenuhnya. Luther menerbitkan serangkaian pamflet sebagai hasilnya. Dalam pamflet-pamflet ini, pemburu itu menggunakan kitab suci untuk menyanggah, pertama, klaim kepausan atas otoritas mutlak pada gereja dan dunia melalui hierarkinya, dan yang kedua, klaim gereja untuk mengendalikan kasih karunia Allah melalui sakramen dan imamatnya. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, Luther mengusulkan bahwa gereja perlu kembali ke prinsip imamat. Semua orang percaya yang memiliki akses langsung kepada Allah dan kasih karunia-Nya melalui iman mereka. Gereja Roma menanggapi melalui banteng Paus Leos X tahun 1520, Exsurge Domine, di mana Paus mengidentifikasi sekitar 41 dugaan kesalahan teologis dalam tulisan-tulisan Luther. Luther dikucilkan pada tahun yang sama, dan buku-bukunya Bapak Ibu sekalian diperintahkan untuk dibakar. Luther menanggapi dengan baik ketika si banteng kepausan sampai di tempatnya pada bulan Desember 1520.
Ia menyampaikan pandangannya dengan berapi-api di hadapan umum. Situasi tegang berubah menjadi perang terbuka. Charles kelima, Kaisar baru, berusaha untuk menertibkan wilayah kekuasaannya dengan memanggil Luther ke sebuah diet atau pertemuan pada musim semi tahun 1521 di Imperial Free City dari Worms, dekat dengan kota Frankfurt, di mana Luther akan diminta untuk menjawab pandangannya dan tindakannya. Pembaru itu akan melakukan perjalanan dan menghadiri diet di bawah perlindungan Frederick dari Saksoni, pendiri Universitas Wittenberg dan pembela Luther. Luther termotivasi, Bapak Ibu sekalian, dengan baik untuk berperang bagi Allah, sebagaimana digambarkan dalam seruan-seruannya sebelumnya, melakukan perjalanan ke Worms. Saya akan memasuki Worms di bawah panji Kristus melawan gerbang neraka. Ini terdapat, bisa kita baca dalam bukunya Roland H. Benton dengan judul Here I Stand, A Life of Martin Luther. Ya, diterbitkan di Nashville, Abingdon, Tewksbury, tahun 1950, halaman 179. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Luther tiba di Worms pada tanggal 16 April 1521 dan diperintahkan untuk menghadap diet pada pukul 4 sore hari berikutnya. Pada 17 April 1521 dan diperintahkan untuk pada 17 April, Luther dibawa ke hadapan diet. Ketua langsung menanyai Luther apakah buku-buku yang disusun di atas meja adalah miliknya dan apakah dia siap untuk menarik kembali pandangan-pandangan yang tertulis di dalamnya. Menyadari pentingnya momen dan dampaknya terhadap masa depan Injil, Bapak Ibu sekalian, Luther ragu-ragu dan meminta waktu tambahan untuk pertimbangannya. Permintaannya dikabulkan dan dia kembali ke diet pada 18 April pukul 6 sore. Penampilan dan suaranya berbeda dari hari sebelumnya. Dia tenang dan suaranya terdengar kuat, percaya diri. Setelah mengakui bahwa buku yang menumpuk di hadapannya adalah karangannya, pembaru itu menjelaskan bahwa dia tidak dapat menarik kembali ide-ide dalam buku-buku itu karena mereka terbagi dalam 3 kategori yang masing-masing mengandung kebenaran dan tidak dapat dia tarik kembali. Yang pertama, menyatakan ajaran Kristen umum. Yang kedua, mencela korupsi kepausan yang menindas bangsa Jerman. Dan yang ketiga, mengekspos korupsi individu-individu tertentu. Untuk alasan ini, Bapak Ibu sekalian, Luther meminta agar kesalahannya ditunjukkan oleh kitab suci dan bukan oleh mandat gerejawi. Ketua menegur Luther karena mengklaim kitab suci sebagai otoritas terakhir, menunjukkan bahwa gereja akan dipermalukan jika ditemukan ada kesalahan setelah berabad-abad. Untuk alasan ini, ketua kemudian menantang Luther untuk memberikan jawaban langsung atas pertanyaan apakah dia mau meninggalkan karya dan ajarannya. Suara nyaring Luther menyatakan jawaban yang terkenal. Oleh karena itu yang mulia dan mulia menginginkan jawaban sederhana. Saya akan menjawab dengan jelas dan tanpa takut. Kecuali saya dinyatakan bersalah oleh kitab suci dan alasan yang jelas. Saya tidak menerima otoritas paus dan dewan karena mereka saling bertentangan. Hati nurani saya ditawan oleh firman Allah. Saya tidak bisa dan saya tidak akan menarik kembali pernyataan apapun karena melawan hati nurani bukanlah hal yang benar
dan juga tidak aman. Di sini saya berdiri, saya tidak bisa melakukan sebaliknya. Tuhan menolong saya. Amin. Benton, Here I Stand, A Life of Martin Luther, halaman 185. Kata-kata yang dicetak miring ditambahkan. Ya. Sejarawan telah mencatat bahwa kata-kata di sini saya berdiri, saya tidak dapat melakukan sebaliknya, tidak ada dalam catatan tertulis resmi dari Diet, tetapi termasuk dalam versi cetak paling awal dari pidato tersebut. Ini kita bisa lihat dari tulisannya Benton, halaman 185. Ellen G. White menggambarkan Luther yang mengucapkan kata-kata ini. Kita bisa lihat itu dalam buku The Great Controversy, halaman 160. Dikatakan banyak sejarawan percaya bahwa Luther memang mengucapkan kata-kata ini, tetapi berpendapat bahwa juru tulis saat itu begitu kewalahan oleh perkataan itu sehingga dia tidak mencatat kata-kata penting ini. Terlepas dari bagaimanapun dia mengucapkan pembelaannya, faktanya Bapak Ibu sekalian bahwa pendirian Luther di hadapan Diet Worms adalah tindakan yang berani. Dia membela kebenaran untuk Injil, untuk Tuhan, dan untuk keselamatan umat manusia. Bapak Ibu sekalian, ketika seorang Kristen yang tulus, dipenuhi roh, dan berbakti membela Kristus, seluruh dunia berubah. Luther tidak membuat pembelaannya dengan keras atau tidak wajar. Dia mengambil pendiriannya dalam iman. Dia tidak berbicara berdasarkan kuasa atau kehendaknya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Dia pergi ke Worms sebagai orang yang sudah dihukum mati. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Luther berbicara sebagai prajurit Kristus, berselubung perlengkapan senjata Allah. Pertempuran yang dia hadapi bukanlah pertempurannya sendiri. Itu adalah pertempuran Allah, Bapak Ibu sekalian. Yang perlu dia katakan hanyalah, di sini saya berdiri, dan Allah mengubah arah pertikaian besar itu selamanya. Selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi kehidupan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, coba renungkan serangkaian pertanyaan berikut secara pribadi. Sementara Paulus memanggil kita untuk berdiri kuat di dalam Tuhan, terkadang kita terskandung dan jatuh. Ingat berapa kali Anda telah jatuh di medan perang rohani. Meskipun Anda mungkin telah jatuh berkali-kali, buatlah daftar singkat dari kejatuhan itu. Lalu analisa alasan-alasan dari kejatuhan itu. Manakah bagian atau beberapa bagian dari baju besi Kristen Anda yang tidak Anda pakai atau gunakan dengan benar? Bagian mana dan baju besi yang tidak Anda gunakan tepat waktu yang mungkin berkontribusi pada kegagalan rohani tersebut? Apakah yang dapat Anda lakukan untuk memperbaiki situasi dan bangkit kembali, berdiri di atas landasan rohani Anda, dan terus maju dalam pertempuran bersama keluarga Anda dan bersama saudara-saudari Anda dalam komunitas iman Anda? Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Paulus mendesak jemaat Efesus untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Faktanya, penggunaan ungkapan di dalam Dia atau di dalam Kristus oleh rasul begitu sering sehingga jelas bahwa itu adalah bagian integral dari tema utama surat Injil. Kita bisa lihat itu di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 1, 3, 4, 7, 9 hingga 11, lalu ayat 13, ayat 20. Lalu kita bisa lihat juga itu dalam Efesus pasal 2 ayat 6, 8, 13, 15, 21,
dan 22. Dan kita bisa lihat juga di dalam Efesus pasal 3 ayat 6, 11, dan 21. Dan yang terakhir, Efesus pasal 4 ayat 21 dan 32. Berdasarkan ayat-ayat tersebut tadi Bapak Ibu sekalian, apakah yang paling ingin Paulus komunikasikan kepada para pembacanya dengan menggunakan ungkapan di dalam Dia? Mengapa Paulus bersikeras pada ungkapan ini? Tuhan memberkati kita. Kita akan akhiri pertemuan kita dalam sesi garis besar pelajaran ini dengan bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau yang telah mengajari kami. Tuhan yang telah memanggil kami untuk berdiri teguh di saat kami menghadapi peperangan kerohanian kami. Ajari kami Tuhan untuk mengimani bahwa yang berperang adalah Tuhan. Dan dalam peperangan ini kami hanya diminta untuk bergantung kepada Tuhan, untuk menerima kemenangan yang Tuhan sudah miliki atas peperangan ini, dan tetap berkomitmen berdiri teguh di atas prinsip dan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami seluruhnya, termasuk para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Biarlah dalam peperangan kerohanian kami boleh tetap terus bergantung sepenuhnya ke dalam Tuhan, dan kemenangan Tuhan menjadi bahagian kami. Kami boleh menjadi ahli waris kerajaan surga. Tuhan memberkati seluruh pemirsa dalam usaha tangan mereka, dalam pekerjaan mereka dan kehidupan mereka. Dalam pergumulan-pergumulan mereka juga Tuhan campur tangan, Tuhan membantu sehingga mereka boleh selalu dimenangkan. Kasih Tuhan kiranya melingkupi kami dari sekarang hingga Maranatha, dan kasih Tuhan yang akan mempertemukan kembali kami dalam seri pelajaran yang selanjutnya. Mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami. Kehendak-Mu yang terjadi atas diri kami Bapa, kami persembahkan dua permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.